Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizriya Kamalia dengan NPM 2110631220044 dari kelas 3B Gizi. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan memaparkan mengenai gizi daur kehidupan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, anak, remaja, dewasa, dan manula. Yang pertama, dimulai dari ibu hamil. Jadi, alur kehidupan dari ibu hamil adalah ibu hamil itu ibu yang mengandung mulai dari fertilasi sampai dengan janin lahir. Kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama dari konsepsi sampai 3 bulan, trimester kedua dari bulan ke-4 sampai 6 bulan, trimester ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Kehamilan sendiri merupakan proses fisiologi yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu. Lalu selanjutnya ada masalah gizi pada ibu hamil. Nah, yang pertama ada kekurangan energi kronis atau KEK. Lalu yang kedua anemia, yang ketiga gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Selanjutnya, kebutuhan energi dan zat gizi ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembang janin. Asupan energi tambahan ibu hamil pun ikut bertambah karena pertumbuhan janin. Kebutuhan zat gizi mikro yaitu mineral dan vitamin perlu diperhatikan oleh ibu hamil, seperti zat besi sangat dibutuhkan untuk membentuk sel-sel darah merah, perkembangan otak, pembentukan otot. Jika ibu kekurangan zat besi, ibu akan mengalami anemia hingga bayi kemungkinan akan lahir prematur. Sedangkan kalsium yang dikonsumsi ibu hamil sangat dibutuhkan untuk membentuk tulang pada janin. Lalu kebutuhan energi untuk ibu hamil juga berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Hal ini akan mengacu kepada seorang perempuan sebelum hamil untuk usia 19-29 tahun membutuhkan asupan energi sebanyak 1900 kalori per hari. Sedangkan untuk usia 30-49 tahun membutuhkan energi sebanyak 1800 kalori per hari. Namun, asupan energi akan bertambah setiap naiknya trimester kehamilan. Untuk trimester pertama membutuhkan tambahan energi sekitar 180 kalori per hari, sedangkan untuk trimester kedua dan membutuhkan tambahan energi sekitar 300 kalori per hari. Lalu selanjutnya ada contoh makan siang pada ibu hamil. Ada nasi 2 porsi, ikan gurame goreng 1 potong, tempe mendoan 1 potong, sayur asem 1 mangkok, dan jeruk 1 buah. Lanjut ke ibu menyusui. Alur kehidupan dari ibu menyusui dimulai dari pengertiannya dulu. Ibu menyusui itu ibu yang memberikan air susu kepada bayi dari buah dada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyusui itu proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau ASI dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Menyusui merupakan suatu proses alamiah manusia dalam mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Organ tubuh yang ada pada seseorang menjadi sumber utama kehidupan untuk menghasilkan ASI yang merupakan sumber makanan bayi yang paling penting, terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. Lalu selanjutnya ada masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama ada anemia zat gizi besi, lalu yang kedua ada kekurangan vitamin A, yang ketiga ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, selanjutnya ada
Kebutuhan energi dan zat gizi ibu menyusui. Kebutuhan energi ibu menyusui kurang lebih akan sama dengan wanita dewasa pada umumnya, sekitar 2.000 sampai 2.200 kalori per hari. Namun, akan mengalami peningkatan sekitar 500 sampai 600 kalori per hari selama 1 tahun pertama menyusui. Hal ini diperlukan untuk cadangan lemak, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bayi yang disusui, dan peningkatan BMR. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi makro seperti protein dan lemak juga akan mengalami peningkatan. Untuk protein meningkat 17 sampai 20 gram per hari, sehingga sekitar menjadi 67 sampai 70 gram per hari. Sedangkan untuk kebutuhan lemak akan mengalami peningkatan sekitar 4,5% dari total asupan lemak harian. Terakhir, ibu menyusui itu direkomendasikan untuk tetap menjaga asupan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Adapun contoh yang perlu diperhatikan seperti vitamin B6 atau asam folat dan vitamin C atau asam ascorbat. Selanjutnya, ada contoh makan siang dari ibu menyusui. Yang pertama, nasi putih 150 gram, dori filet asam manis 4 gram, tahu rambutan 50 gram, tumis daun kelor 12 gram, dan juga jus alpukat buah naga 100 gram. Selanjutnya, ada bayi dan balita. Alur kehidupan bayi dan balita. Fase bayi dan balita adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang sangat bergantung pada orang tua. Banyak kegiatan-kegiatan psikologis yang baru dimulai, misalnya bahasa, koordinasi sensori, motor, dan sosialisasi. Di samping itu, bayi dilatih pula untuk mengetahui waktu dan tempat untuk buang air besar dan buang air kecil dengan istilah toilet training. Adapun caranya ialah dengan melatih mereka untuk buang air kecil sebelum tidur dan buang air kecil pula segera setelah bangun. Hal ini akan menghindari anak mengompol. Lalu selanjutnya ada masalah gizi pada bayi dan balita. Masalah pada bayi itu ada alergi, gizi lebih atau obesitas, lalu diare. Lalu masalah pada balita, CAP atau kurang energi protein. Yang kedua ada obesitas, yang ketiga ada anemia zat besi atau Fe, yang keempat kekurangan vitamin A, yang kelima gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Selanjutnya ada kebutuhan energi dan zat gizi bayi dan balita. Kebutuhan energi dan zat gizi bayi. Pada saat bayi merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga kebutuhan energi bayi akan berpengaruh pada tumbuh kembang optimal. Kebutuhan energi bayi berkisar pada 400 sampai 600 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi. Karbohidrat itu 50 sampai 60%, lemak 25 sampai 35%, protein 10 sampai 15%. Lalu kebutuhan energi pada bayi pada tahun pertama kehidupan sangat beragam. Hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor seperti ukuran tubuh atau berat badan, jenis kelamin, tingkat metabolisme, kondisi kesehatan khusus, lalu aktivitas si bayi. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan energi dan zat gizi pada balita. Kebutuhan energi balita adalah hal yang penting bagi anak, karena pada saat itu anak sedang mengalami transisi dari bayi ke balita. Pada masa transisi ini, anak mulai memakan makanan yang padat dan menerima rasa serta tekstur makanan yang baru.
Kebutuhan energi balita itu berkisar pada 1000 sampai 1400 kalori per hari. Untuk kebutuhan kalsium berkisar 500 mg per hari. Zat besi berkisar pada 7 mg per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi seperti karbohidrat itu 50 sampai 60%, lemak itu 25 sampai 35%, protein itu 10 sampai 15%. Selanjutnya ada contoh makan siang pada bayi dan balita. Nasi atau tim, sop bakso ikan, pes wortel, pes buncis, trik tempe, dan jeruk. Selanjutnya itu ada gizi daur kehidupan tentang anak. Nah, yang pertama ini alur kehidupan anak. Fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 7 sampai 15 tahun sama dengan masa usia sekolah dasar. Anak-anak menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Secara formal, mereka mulai memasuki dunia yang lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi arah perhatian pada dunia anak dan pengendalian diri sendiri bertambah pula. Selanjutnya, ada masalah gizi pada anak. Yang pertama, adanya kurang energi protein. Yang kedua, anemia gizi besi. Yang ketiga, gangguan akibat kurang yodium atau Gaki. Yang keempat, kurang vitamin A. Yang kelima, karies gigi. Dan yang keenam, adanya alergi. Selanjutnya, kebutuhan energi dan gizi pada anak. Kebutuhan energi anak sekolah itu pada dasarnya 1850 sampai 2100 kalori per hari. Pada usia ini, anak akan mulai banyak melakukan aktivitas fisik, jadi bisa mempengaruhi kebutuhan energi harian. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi. Yang pertama itu karbohidrat 50 sampai 60%, lalu lemak 20 sampai 25%, yang lalu ada protein 20 sampai 25% juga. Tidak lupa untuk anak diajarkan makan 3 kali sehari dan tidak lupa juga untuk sarapan, serta jangan lupa untuk meminum air. Nah, contoh makanan siang pada anak itu bisa nasi, tumis brokoli, chicken katsu, tahu, dan tempe, martabak mini brokoli untuk snack siangnya. Selanjutnya ada masa remaja. Nah, alur kehidupan remaja. Masa remaja sendiri itu adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. Nah, remaja mengalami perubahan-perubahan fisik yang sangat-sangat cepat. Perubahan perbandingan ukuran bagian-bagian badan, berkembangnya karakteristik seksual seperti membesarnya payudara, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, dan perubahan suara. Pada fase remaja dilakukan upaya-upaya untuk mandiri dan pencarian identitas diri. Pemikirannya lebih logis, abstrak, dan idealis. Semakin lama banyak waktu dimanfaatkan di luar keluarga. Awal masa remaja pada anak laki-laki dimulai dengan mimpi yang dalam kehidupan nyata ditandai dengan ngompol. Nah, lalu selanjutnya ada masalah gizi yang sering terdapat pada remaja, seperti gangguan makan, obesitas, kurangnya energi kronis, dan juga anemia. Nah,
di sini ada kebutuhan energi dan zat gizi dari remaja. Kebutuhan energi remaja berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Perlu diingat, kebutuhan energi setiap orang bisa berbeda-beda, dan umumnya kebutuhan energi harian pria lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian, peran aktivitas fisik juga berpengaruh kepada tingkat kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi harian remaja pria berkisar pada 2.400 sampai 2.800 kalori per hari. Sedangkan untuk remaja wanita berkisar pada 2.000 sampai 2.200 kalori per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi, yaitu karbohidrat 50 sampai 60%, lemak 20 sampai 25%, dan juga protein 20 sampai 25% juga. Selanjutnya ada contoh makan siang pada remaja. Ada nasi putih 125 sampai 250 gram, tumis brokoli dan wortel 30 sampai 100 gram, daging sapi lada hitam 50 sampai 75 gram, dan juga tempe 30 sampai 50 gram. Oke, selanjutnya ada masa dewasa. Nah, alur kehidupan dari dewasa itu tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Biasanya pertumbuhan fisik berhenti di tahap ini. Fisik manusia telah sempurna. Pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikirannya. Contohnya, lebih memikirkan masa depan, terkait pasangan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Manusia juga dituntut untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan pada kehidupan dewasa ini. Nah, selanjutnya ada masalah gizi pada orang dewasa. Biasanya terjadinya gizi kurang, anemia, gizi lebih, atau menopause. Selanjutnya ada kebutuhan energi dan zat gizi dewasa. Kebutuhan energi orang dewasa berkisar pada rentang angka 2000-an kalori per hari. Perlu diingat, kebutuhan energi setiap orang itu bisa berbeda-beda, dan umumnya kebutuhan energi harian pria lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian, peran aktivitas fisik juga berpengaruh kepada tingkat kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi harian pria dewasa berkisar pada 2.400 sampai 2.800 kalori per hari. Sedangkan untuk remaja, wanita berkisar pada 2.000 sampai 2.200 kalori per hari. Namun perlu diingat, dengan bertambahnya usia, maka metabolisme tubuh akan mulai melambat dan biasanya terjadi ketika umur menyentuh angka 25 tahun. Kebutuhan energi ini mengikuti penurunan basal metabolism rate atau BMR sekitar 2-3% per tahun. BMR sendiri adalah kebutuhan paling dasar untuk tubuh dapat melakukan kerja pada sistem tubuhnya, seperti mata berkedip, pengaturan detak jantung, dan lain sebagainya. Penurunan BMR ini sendiri bisa dipengaruhi berbagai faktor, seperti aktivitas fisik, berat badan, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan seseorang. Lalu selanjutnya ada contoh makan siang dari orang dewasa. Untuk orang dewasa, yang pertama ada nasi putih, ayam goreng, sayur asam, sambal, buah, jeruk, dan jus tomat. Nah, kehidupan manusia yang terakhir itu manula atau lansia atau lanjut usia. Nah, alur kehidupan dari lansia itu yang pertama ada pralansia, yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Lalu lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Yang ketiga, lansia beresiko tinggi ialah
seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang keempat, lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima, lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, selanjutnya ada masalah gizi pada lansia. Yang pertama ada kegemukan, terlalu kurus, anemia gizi, sembelit, penyakit degeneratif, dan osteoporosis. Selanjutnya ada contoh makan siang pada orang dewasa. Ada nasi lembik, semur daging giling, tahu bumbu kuning, pecel sayuran, dan juga pisang ambon. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dan presentasi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.